Selamat malam semuanya. Malam. Apakah masih semangat pada saat ini? Semangat dong. Namanya sudah sangat-sangat lemas ya. Ya. Tapi meskipun sudah lemas, saya sangat memohon untuk mendengarkan saya terlebih dahulu hanya pada 10 menit dari sekarang ini. Oke. Jadi saya di sini sebagai seorang moderatornya akan menyampaikan topik tentang bullying. Sebelum itu saya ingin bertanya nih, ada nggak ya yang tahu bullying itu apa? Ada yang tahu? Memaki, Oke, Kak Happy silakan. Apa itu bullying? Bullying itu adalah tindakan yang tidak terpuji yang bertujuan untuk menyakiti hati orang lain. Benar sekali. Ada lagi? Mungkin teman-teman tahu tentang pengertian dari bullying tersebut. Mas Arif mungkin? Apa? Silakan. Apa itu bullying, Mas? perundungan itu seperti awalnya sih mengejek ya. Nah, menurut saya itu biasanya pertama kali mengejek ya, tapi mengejek yang berlebihan sampai bisa melakukan kontak fisik. Nah, itu pembulian namanya. Tapi pembulian bukan hanya di fisik ya, lewat media sosial juga bisa, lewat nonverbal juga bisa. Jadi mentalnya jatuh. Oke, baik. Dari penjelasan dari Kak Happy dengan Mas Arif tadi, dapat kita simpulkan bahwa bullying itu adalah suatu tindakan yang amat sangat tidak terpuji dan sangat tidak dibenarkan dimanapun, karena selain melukai fisik seseorang ataupun psikis seseorang, orang yang menjadi pembuli tersebut akan mendapat dampak yang sangat buruk. Nah, umumnya bullying ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan banyak sekali tempat-tempat yang menjadi potensi terjadinya bullying ini. Nah, umumnya bullying ini memiliki banyak sekali jenis. Ada jenis bullying secara fisik, bullying secara verbal, dan bullying secara non-verbal, dan cyberbullying. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini adalah bullying yang melibatkan kontak fisik atau kontak tubuh seperti menjambak atau mencubit atau meludah kepada dari orang yang memiliki kuasa yang lebih besar kepada orang yang dibully tersebut. Nah, contoh yang jenis yang kedua adalah bullying verbal. Bullying ini melibatkan tutur kata-kata yang sangat tajam yang dilakukan kepada orang yang ditindas tersebut. Selanjutnya ada cyberbullying. Bullying ini dilakukan dari media sosial, seperti peretasan, lalu menyebarkan informasi-informasi seputar yang tidak benar terkait korban tersebut, sehingga korban tersebut akhirnya merasa tertekan dan semakin stres dan akhirnya mentalnya menjadi down. Lalu saya juga ingin bertanya, sebenarnya apa sih teman-teman yang menjadi dampak dari bullying tersebut? Ada yang tahu dampak dari bullying tersebut? Menurutku dampak paling gampangnya itu, paling dekatnya itu kurang percaya diri jadinya, jadi malu, terus sosialisasinya itu jadi mengecil, dia jadi sosok yang introvert, dan dampak paling bahayanya bisa saja bunuh diri. Ya begitu, sekian dan terima kasih. Ada lagi teman-teman, mungkin Feni tahu apa itu dampak dari bullying? Merasa minder, tidak masuk sekolah karena takut dibully lagi, atau tidak masuk kampus karena takut dibully terulang kesalahan yang sama. Ada lagi? Silakan. Orang yang dibully itu tentunya menjadi down. Artinya kayak saya itu orang yang membuli itu menjatuhkan orang yang korbannya. Berarti dia tidak semangat dan terus ekspektasinya itu tidak menurun gitu. Baik, terima kasih teman-teman dari artikel-artikel yang telah saya baca dan telah saya pahami. Penjelasan dari teman-teman semua benar. Dampak dari bullying itu sangat beragam. Ada juga dari dampak pada prestasi akademik yang semakin menurun, kondisi mental
yang semakin menipis dan juga pada rasa percaya diri yang semakin tidak dapat meningkat kembali atau dapat dikatakan minder secara berlebihan. Lalu apa ya selanjutnya? Saya lihat teman-teman masih fokusnya sudah mulai buyar. Mari kita lakukan tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Belum tahu? Belum. Saya akan ajarkan. Jadi kalau saya bilang tepuk semangat, seperti ini. Ayo ulang. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dengerin dulu. Begini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Panjang juga. Paham? Oke. Semuanya fokus pada saya dulu. Ya sayang. Iya, Beb. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Semuanya tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Lupa satu. Ini apa tuh? Dang 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 ding 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 dang dang. Oh iya. Baik baik. Mari kita ulangi lagi. Oke. Ayo semuanya semangat. Karena kita akan tepuk semangat, maka semua harus semangat. Iya. Iya, Beb. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Lalu mari kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Hmm. bagaimana sebenarnya kan kayak nyebut nama temen itu kan itu udah termasuk nyebut nama teman, nyebut nama orang tua teman. Contohnya kan nama bapaknya itu si Agus. Iya. Aku ngomong, Agus, Gus. Ah itu kan udah menurut Anda itu udah termasuk bullying atau tidak? Dan bagaimana kategori bullying gitu? Maksudnya loh, terkadang kan kita sebenarnya lagi bullying kok, tapi bullying orang itu menganggap lucu, dia malah ketawa. Itu bagaimana konsepnya? Silakan. Ada lagi? Yang ingin bertanya? Satu dulu Oh, lah, ya, baik. nanti ditambah. Jadi penyebutan nama orang tua sebagai bahan lelucon seperti itu. Menurut saya itu belum hampir menjadi kategori bullying. Jikalau yang disebutkan nama orang tuanya disebutkan itu merasa marah dan atau tersindir karena penyebutan tersebut. Tetapi apabila mungkin itu hanya sebatas jokes atau mungkin dia tidak merasa apa-apa, tidak marah atau hanya sebagai karena dia adalah teman saya, maka saya tidak perlu marah dan saya tidak perlu merasa tersindir atau sakit hati karena hal tersebut. Maka dari itu bukan termasuk bullying, tapi hampir jikalau diteruskan secara terus-menerus dan berkelanjutan maka akan menyebabkan bullying yang sehingga mengakibatkan saya sakit hati, saya malu dan minder karena orang tua saya itu namanya agak kuno, sehingga mungkin jika diteruskan nama orang tua saya terus disebutkan akan menjadi malu dan minder. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi pertanyaan. Oh, tadi apa lagi? Kalau contohnya kan sebenarnya dia sedang dibully, tapi dia kayak ketawa, kayak anggap lucu. Itu sebenarnya tindakan bullying atau hanya lelucon atau bagaimana konsepnya? Seperti yang tadi tuh penyebutan nama orang tua itu. Ketika nama orang tuanya disebutkan dia malah ketawa. Tapi sebenarnya itu belum bullying toh.
Oh, sebentar. Menanggapi, Oh iya, silakan. menanggapi boleh ya. Dalam penyebutan ya mengejek ya seperti itu ya. Iya. Menurut saya kalau yang disebut bullying itu lebih juga berdampak kepada orangnya yang target sasarannya. Kalau orang itu ngerasa sebagai bahan lelucon itu menurut saya bukan bullying, cuma tidak menghargai itu aja. Cuma kalau sampai orangnya itu merasa tersakiti, merasa jengkel, minder, lah itu udah masuk bullying. Menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari semua yang telah kita bahas, kita rangkum bersama-sama dari pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk mendengarkan saya di sini. Semoga kita dapat mencegah ataupun selalu memberantas bullying dimanapun kita berada, terutama kita sebagai calon guru agama Katolik. Marilah kita untuk tidak saling membuli dan senantiasa mempererat hubungan kita dengan sesama kita manusia. Sekian dari saya, Ferawati Sulalei, saya ucapkan terima kasih.